Selamat malam Romo Agus. Halo, selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Aku oke. Selalu gembira. Kegiatan apa hari ini Romo? Aduh, hari ini kan tanggal 15 Juli ya. Ya. Tadi sebenarnya saya harus periksa kontrol dokter di Panti Rapih. Sudah berangkat ke Jogja sejak kemarin. Tapi ternyata ada, ini dari pertemuan apa? Saya terima. Timbang terima dari Romo Dani ke Romo Joko. Sehingga saya membatalkan untuk ke Panti Rapih tapi langsung pulang pagi tadi ke Wonogiri. Lalu kita timbang terima jam 10 gitu kan, lalu sore misa konselebrasi. Sekarang kita ketemu dengan sukacita. Ingat ya, SK saya ketika ke Wonogiri adalah 1 Agustus 2020 waktu baru gayeng-gayengnya COVID, ya kan. Tetapi saya datang tanggal 26 Agustus. Saya masih ingat lalu misa pertama 27 Agustus itu 26 tahun imamat saya. Oh ya. Maaf ya, ini sungguh-sungguh saya harus jujur dengan diri saya sendiri ya. Jadi begini, pastoral saya sebelumnya itu kan dari kota ke kota sebenarnya. Sampai saya pada kesimpulan diri sendiri, apa aku ki pancen kudu urip dari kota ke kota gitu kan. Bukan dari desa ke desa atau area-area yang lebih jauh dari kota-kota besar gitu kan. Saya kan ke Jakarta, Semarang, Jogja dan seterusnya. Nah, ketika saya deal dengan Bapak Uskup bahwa ke Wonogiri, saya tidak pernah membayangkan Wonogiri sebagai bagian dari pastoral yang akan saya alami. Tetapi Wonogiri selalu dalam ingatan saya ketika ada rapat romo-romo dan datanglah romo yang dari Wonogiri. Saya selalu memandang dengan kagum. Karena membayangkan hidup yang keras, yang jauh, yang tidak tidur siang dan aneka hal. Jadi saya itu selalu mengagumi dan penuh apresiasi kalau ada romo yang tugas di Wonogiri. Itu saja awalnya saya. Lalu kemudian ketika sudah tiba di Wonogiri, Gimana pandangan Romo bagaimana? Pandangan pertama. Ya betul. Sedemikian maaf tadinya saya asing, walaupun lewat-lewat ya kalau jalan kemana-mana, tapi tidak pernah meletakkan gitu kan jiwa hati saya di sini. Awalnya saya langsung, sebenarnya saya sukacita. Oh, ini challenge yang lain gitu kan, tantangan yang lain, dan saya selalu percaya Allah menyiapkan rahmat untuk saya dan untuk umat yang dipercayakan pada saya. Apa yang saya lakukan secara manusiawi adalah sebelum saya masuk di sini, saya sudah banyak kali ke sini loh. Saya mengajar teman-teman bawa sepeda lalu sepedaan di Wonogiri sampai ke Waduk. Kemudian hari lain lagi saya mengumpulkan orang-orang yang suka mobil tua, kan aku punya mobil tua. Saya touring dari Jogja ke Wonogiri gitu kan, ke Wonosari. Pokoknya mengalami dulu sebelum ya gitu loh. Dan ketika ke Wonogiri seolah-olah pintu gerbang Wonogiri yang di Selogiri itu menyambut ya. Itu kan ngeblak jalannya ya. Dari Selogiri ke Wonogiri seolah-olah tangan yang mau menyambut gitu loh. Aduh, saya sukacita. Dan hari demi hari Wonogiri adalah hari penuh sukacita, dan saya tidak pernah tidak bersukacita hari demi hari. Overall, maksudnya juga pasti ada tangis, ada aneka hal lah di balik itu. Tugas khusus apa ya? Tapi persis sebenarnya karena Wonogiri itu terlalu luas dan harus dikoordinasi secara pastoral, maka saya lebih banyak ke pelayanan-pelayanan sakramental sebenarnya. Maka jangan tanya selain itu, tetapi saya lebih ke sana. Kalau harus ditambah ya kreasi sendiri, kunjungan umat, nginap di kapel yang jauh dari kota dan seterusnya. Tetapi itu bukan penunjukan sebenarnya.
Oh baik, oh. Mungkin itu juga bagian pastoral saya, tetapi bukan perutusan juga. Itu sungguh-sungguh yo carpe diem lah, kreasi pribadi kalau mau dibungkus dengan kata yang lebih indah. Saya berpikir kalau saya harus menajamkan diri, saya itu akan menjadi Romo yang seperti apa sih? Mungkin atau pastilah bukan Romo yang struktural, walaupun dulu saya sudah sampai KWI kalau ngomong soal struktural gitu kan. Tetapi saya lebih menjadi sahabat seperjalanan dengan umat. Itulah kenapa kemudian saya lebih banyak bersama umat, bercerita tentang kitab suci, tentang pengalaman iman, tentang peneguhan, tentang doa dan seterusnya. Maka kalau lebih dipertajam adalah ya di situ dunia saya, evangelisasi, pewartaan, pengabaran Injil. Maka konteks pertanyaan tentang YouTube adalah ketika pandemi hadir di tengah-tengah kita, kita tidak bisa berkomunikasi dengan banyak orang atau kelompok, saya masuk ke media sosial di mana setiap orang bisa berjumpa untuk menerima pewartaan. Wes ngono wae. Di situ ya. Iya. Dan doa-doa. Ya, dan doa-doa Koronka nantinya. Ya, terima kasih pertanyaan yang menusuk hati saya, karena begini, sejarah dari Koronka itu adalah saya menantang diri saya sendiri. Saya bukan pendoa. Tipikal saya adalah bukan pendoa lah, gitu kan. Tetapi puncak Koronka, puncak COVID-19 yang kita biasa menyebutnya puncak Delta, itu bagaimanapun membuat setiap orang syok, bukan hanya dengan diri dan keluarga, tetapi dengan berita, dengan media sosial, dengan WA group yang setiap kali mengabarkan orang mati tiap hari. Dan itu orang-orang yang kita kenal. Atau karena kita di pinggir jalan besar, setiap berapa jam atau menit ada ambulans yang lewat, yang ngebut untuk masuk ke kuburan, untuk menguburkan jenazah. Lalu saya berpikir ketika saya juga tidak bisa bergerak kemana-mana, apa yang masih bisa kita persembahkan untuk korban, untuk keluarga, untuk pencegahan, untuk optimisme. Tarikannya adalah doa. Dan doa itu Koronka, mohon kerahiman Allah. Kenapa Koronka? Aku kurang ngerti nih. Kenapa Koronka? Aku hanya memilih dan ternyata Koronka yang memantapkan aku. Ini poin pertama kalau bicara soal Koronka, itu soal streaming doa Koronka. Jadi saudara-saudara perlu Anda tahu, setiap malam sudah 3 tahun, setiap malam Anda bisa mengikuti doa Koronka di live streaming Agus Gunadi atau Agus Suryana Gunadi, dan Anda bisa menyampaikan permohonan lewat WA saja ke nomor saya 0878 7644 8899. Silahkan melakukannya dan ikut berdoa. Nah, itu menjadi sumbangan saya setidaknya dan teman-teman yang secara virtual berkumpul. Saya menyebutnya komunitas ini adalah SKIV, Sahabat Kerahiman Ilahi Virtual. Mereka adalah sahabat dan saudara walaupun tidak pernah berjumpa. Saya masih punya cita-cita, saya pernah berjumpa dengan Anda yang ikut doa Koronka secara darat, entah dalam rekoneksi atau retret. Lahirnya awalnya adalah itu, karena COVID, dan ini menjadi persembahan bersama. Dan COVID ini sudah menurun, apakah ini akan terus berlanjut? Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya karena ada yang menarik dan mengagetkan Anda, saya ingin bercerita sebelum apakah saya akan melanjutkan doa Koronka. Karena saya bukan tipikal pendoa, maka awal-awal berbulan-bulan saya itu ragu-ragu apakah saya teruskan atau tidak ya. Saya sendiri tidak kuat secara fisik seringkali, karena pastoral yang panjang di Wonogiri yang jauh dan seterusnya. Dan juga kurang berminatnya saya pada
hidup-hidup doa. Sehingga karena saya sudah mengatakan ya dan harus menghidupi, maka bahkan seringkali saya itu ada layar untuk doa Koronka, tetapi saya masih nyetel yang lain, YouTube. Pemandangan atau ternak atau padang atau hutan, supaya saya tidak ngantuk sampai curi-curi begitu, supaya tidak ngantuk dan tetap ngantuk. Bahkan ada umat yang iseng menghitung berapa kali saya menguap dalam doa itu. Saya kira saya lupa, tetapi yang tercatat itu ada yang mengatakan Romo 19 kali malam ini. Tetapi saya pernah dengar kok, kalau tidak salah 28 kali menguap. Ya karena lelah. Tetapi saya suka cita karena itu. Tadi pertanyaannya, oh apakah masih terus ketika sudah tidak ada Koronka? Itu menjadi doa satu dibutuhkan oleh banyak orang, dan kesaksian saja banyak yang dikabulkan karena doa kita bersama melalui Koronka Kerahiman itu. Dan harapannya akan ada Koronka yang tidak virtual ya Romo, akhirnya kita akan bertemu secara nyata gitu, ada nggak ya Romo harapannya? Aku tidak bisa berjanji, karena bagi saya paling praktis karena waktunya juga malam, ya di kamar dan virtual. Yang kemudian secara rutin physically gitu, aku tidak berjanji. Tapi bahwa yang streaming akan terus sampai akhir, ku menutup mata. Kita nantikan kelanjutan. Ya. Saya sudah 4 tahun berkarya di Wonogiri sampai 2 minggu ke depan. Paling lama Romo tugas di suatu daerah berapa tahun? Saya paling lama ya di Paroki Bintaran ya, Jogja ya, 7 tahun. Iya. Gitu. Ada yang lebih lama lagi dari Wonogiri Romo? Enggak. Ini yang lama ya. 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 Pindah. Saya tidak bermimpi bahwa sampai ke Wonogiri. Karena kebanyakan saya tugas di kota sebelumnya. Tetapi ketika saya mendapatkan SK untuk ke Wonogiri, hati saya gembira. Dan apa yang saya jumpai sejak awal adalah kegembiraan orang-orang Wonogiri tentang hidupnya, yang kemudian tetap nyetrum saya, mencar saya untuk juga tetap melakukan banyak hal, bahkan di luar kemampuan saya, dengan gembira. Untuk SK perpindahan selanjutnya ini yang ke Bedono ini, tanggapan Romo? Baik, 4 tahun di Wonogiri tidak terasa ya. Saya selalu menikmati dan Anda bisa melihatnya melalui YouTube yang saya unggah setiap hari. Gembira, waktunya kurang deh untuk sepedaan, untuk jalan kaki, untuk ngobrol dengan umat, untuk kunjungan, untuk misa. Waktunya kurang rasanya saking mengalami kegembiraan pastoral itu. Dan kemudian sesudah 4 tahun saya mendapatkan SK untuk pindah ke paroki Bedono. Bedono itu bukan Gedono. Di Golf itu adalah tempat pertapaan suster-suster pertapa di Salatiga. Dan saya pindah ke paroki Bedono. B Bravo Bedono. Itu 10 kilo ke arah selatan, ke arah Magelang dari kota Ambarawa. Sama seperti ketika saya ke Wonogiri menyediakan hati dalam sukacita, saya pun akan pindah juga dengan sukacita. Gitu. Tantangannya banyak beriman di Wonogiri di satu sisi, tapi juga peluangnya sangat terbuka untuk boleh memuliakan Tuhan dengan banyak ladang yang bisa kita kerjakan. Yang saya lihat adalah umat Wonogiri itu kecil, terpencar di mana-mana, tetapi tidak umat yang minder atau mendelep. Tetapi juga bukan umat yang mengekspos diri, pamer dengan kepedeannya, enggak. Tapi mengalir biasa bersama masyarakat lain. Dan hebatnya poin yang kedua, masyarakat itu sangat terbuka di Wonogiri, sangat adaptif. Ini sangat luar biasa. Masyarakat sini tidak membeda-bedakan atas alasan kepercayaan atau etnisitas atau apapun. Jadi sangat nyaman untuk siapapun. Kalau saya ke warung
Lalu orang bertanya, Mas dari mana? Oh saya Romo Katolik dari paroki, dari gereja. Oh maaf, saya manggil Mas, Pak atau Romo. Monggo sak kerso sami mawon. Nyaman. Bukan kemudian Katolik. Lalu kemudian sedikit lebih mengambil jarak. Enggak. Keren. Aduh. Mungkin rumusannya keramah tamahan, tetapi more than this ya. Apa ya? Aku menjadi bagian dari setiap pribadi di sini, setiap keluarga. Dengan seraya mohon maaf bahwa banyak keluarga yang tidak bisa saya kunjungi atas alasan kesalahan saya sendiri mungkin. Banyak melayani di luar, tulan, mulih, dan seterusnya. Tapi juga tentu saja alasan yang cukup mendasar adalah jaraknya jauh-jauh. Jadi umpamanya saya dari Wonogiri misa di satu tempat yang mungkin 50 atau 40 km dan masih harus mampir, itu secara fisik sudah tele-tele. Jadi kemudian tidak, untuk mengambil waktu khusus lagi nggak mungkin karena ada perjalanan lain lagi yang jauh setiap hari. Jadi mohon maaf sekali ya umat Wonogiri, saya tidak bisa mengunjungi walaupun itu kerinduan saya. Baik saudari-saudara, apa ya? Iman itu dibangun bukan dalam ketergantungan pada sosok siapa atau struktur macam apa, tetapi iman itu adalah tanggung jawab pribadi. Maka justru ketika kita ada dalam diaspora, ingat, Wonogiri itu hanya 1% umat Katoliknya. Artinya kalau ada 100 orang berkumpul, hanya 1 yang Katolik. Jadi sangat sedikit. Maka sangat relevan bahwa iman itu lama-lama harus menjadi kesadaran ini tanggung jawabku pribadi pada Tuhan. Dan ini pilihan yang aku ambil dengan sukacita. Pilihan untuk mengimani Tuhan Yesus. Dan aku ingin semakin mendalami iman karena diriku, bukan karena orang lain. Maka pengajaran-pengajaran agama kasarnya forget it gitu kan. Pelajaran katekumenat, pelajaran kasantosan, pelajaran sebelum sakramen perkawinan itu mungkin menambah tetapi poin kecil. Jauh lebih dari itu adalah penggalian dengan kehendak sendiri, dan sekarang ada banyak media kemana kita bisa belajar, terlalu banyak. Kalau hanya ngomong soal sinyal, di mana-mana sekarang ada sinyal internet. Maka ayo bertahan dalam iman, teguh di dalam iman, bukan karena perintah, tetapi dari diri sendiri memang menunjukkan kualitas iman kita dan mencoba memberi kesaksian pada siapapun. Itu perutusan yang sangat lengkap. Itu pesan saya kepada umat di Wonogiri yang menjadi umat selamanya akan diaspora dan menjadi minoritas. Pasti adalah pasti sedihnya gimana? Iya. Menyiapkan hatinya itu gimana? Menata hati ya istilahnya. Oke. Tentu saja bahasa formalnya pindahwi biasa. Memang Romo itu kan taat pada pimpinan, sehingga perpindahan segala itu kan menjadi hal yang rutin. Tetapi kalaupun rutin dan biasa 4-5 tahun sekali, selalu ada perasaan yang kalau saya menyebutnya mungkin keliru ya, gundah gulana. Ya, saya akan nyaman di sini karena tidak ada momen tertentu atau perjumpaan tertentu yang namanya perpisahan. Ini kan nggak ada nih. Nanti tiba-tiba kita pergi dan diantar beberapa orang. Demikian juga Romo Dani gitu kan. Tapi kalau jujur dengan peran sendiri, ada yang ditinggalkan yang saya akan merindukannya ya. Segala sesuatu, alam, umat, masyarakat, rutinitas. Saya keluar ke daerah itu, aku tidak begini lagi besok. Ketika melewati danau yang sangat indah itu, aku nanti tidak begini lagi. Ketika aku berjumpa dengan seseorang,
pamit ya gitu loh seolah-olah itu. Gundah ya. Lagu saya hari-hari ini adalah Living on the Jet Plane. Tahu nggak sih? Boleh Romo nyanyi Romo. Wah, kurang apa? Ya, ya. Jadi I hate to go. But should go. Itu. Jadi ya selalu begitu sebenarnya. Jadi ini ngomong sih ya ada saat yang gundah dan itu terekspresi pada ketika mendapat SK yang sudah 1 bulan lalu beritanya lebih saya kemas tuh males gitu kan. Jadi kamar tuh masih ubru-ubruan karena males. Tahu kan itu sebenarnya di bawah sadar reaksi dari apa yang sedang saya rasakan. Terlalu manis, terlalu indah, terlalu baik. Dalam arti yang ini loh, yang dalam ya. Ya persahabatan, perjumpaan, kejujuran hati yang ditunjukkan, keramah tamahan, hospitalitas masyarakat dan umat itu luar biasa. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Kita bisa berdua Iya. ini jam kita sudah Jambir. mendekati Corona ya. Oh, wis jam 9:30 po. Masih lama. Oh, ora sesuwe kowe. Jam lagi. Ya wis. Sengaja aja. Wis duduk wae sik. Terima kasih Romo untuk kesan-pesannya. Amin. Pesan untuk umat Wonogiri. Ya. Kami akan selalu mengingatnya. Amin. Nanti di tempat yang baru mungkin kami akan bermain-main di sana. Iya dong. Iya. Main ya, Mo. Main ya. Ya. Saya tunggu 3 Agustus. Ya. Semoga Romo bisa cepat adaptasi. Amin. Dan selalu penuh sukacita juga di Ya ya. kayak di sini. Dan kita masih berjumpa lewat YouTube, Ya. lewat streaming Koronka, lewat WA yang semua orang harus tahu nomor WA saya. Keep in touch. Thank you. Good. Terima Ya, kasih. good night. Romo. Good night. Thank you. Sampai jumpa. Uh,